Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, hari ini kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab yang keempat. Bertajuk, bagaimana keselamatan dalam perjanjian lama. Kita akan lihat 5 ayat yang pertama. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan kerana perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi, kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum ini dalam bab 3, Paulus menekankan bahwa manusia yang berdosa dapat diselamatkan. Inilah berita baiknya, ya. Manusia dapat diselamatkan. Bagaimana diselamatkan? Ya, manusia diselamatkan berdasarkan iman yang percaya kepada Yesus. Dan bukan berdasarkan usaha-usahanya sendiri. Ya, bukan melalui kesetiaannya kepada agama, ibadah, atau pelayanan. Inilah 2 ayat, 27 dan 28-nya, yang menekankan kebenaran ini. Mari kita lihat 2 ayat ini sekali lagi. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Perkataan dibenarkan atau perbenaran, ya, sekali lagi ini saya ingin memberikan definisinya kepada perkataan ini. Perbenaran Allah merujuk kepada tindakan Allah, ya, bukan perbuatan saya, tindakan Allah yang benar untuk meniadakan kesalahan dan hukuman dosa di samping memungkinkan manusia berbaik semula dengan Allah. Amin. Ya, dengan latar belakang ini kita masuk sekarang ke dalam bab yang keempat. Nah, dalam bab yang keempat Paulus masih membahaskan tentang perbenaran yang berdasarkan iman dan bukan melalui perbuatan. Yang pertama, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Ya, beberapa kali saya ditanya soalan ini, ya. Ya, kita diselamatkan ya karena Yesus. Yesus datang, Yesus mati di kayu salib, dan Yesus bangkit. Maka kita diselamatkan karena Yesus, kan? Ya, ini perjanjian baru. Tapi bagaimana pula dengan orang-orang dalam perjanjian lama? Bagaimana orang-orang dalam perjanjian lama diselamatkan? Eh, Sedangkan ya Yesus belum muncul pada masa itu dalam perjanjian lama. Kalau Yesus belum muncul, Yesus belum mati, Yesus belum bangkit, bagaimana orang-orang perjanjian lama diselamatkan? Nah, jawabannya, orang-orang perjanjian lama diselamatkan dengan cara yang sama dengan orang-orang dalam perjanjian baru. Ya, yaitu kebenaran Tuhan tentang keselamatan tidak berubah, ya, dari dulu hingga sekarang. Dan inilah yang Paulus mau tunjukkan dalam bab ini. Dan Paulus mengambil contoh Abraham. Ya, karena Abraham adalah bapak leluhur bangsa orang-orang Yahudi,
dan melalui Abraham, ya, bangsa Yahudi ini dilahirkan, ya. Nah, Abraham adalah orang pertama yang disunatkan. Ya, maka orang-orang Yahudi bangga dengan Bapak Abraham dan mungkin memikirkan bahwa Abraham diselamatkan karena disunat juga. Ya, saudara, adakah Abraham diselamatkan melalui amal ibadahnya? Ya, bagaimana Abraham diselamatkan dan diperbenarkan? Untuk memahami perbahasan Paulus dalam petikan kita hari ini, ya, kita harus mengkaji hidup Abraham terlebih dahulu. Ya, saya akan menceritakan secara ringkas, ya, 3 episode utama kehidupan Abraham yang diambil dari buku Kejadian. Yang pertamanya adalah panggilan Abraham yang terdapat dalam Kejadian 12. Allah memanggil Abraham yang pada masa itu dikenali sebagai Abram, ya. Abraham meninggalkan tempat asalnya di tanah Ur. Ya, Allah menjanjikan Abraham 3 perkara, yaitu tanah baru, kemakmuran yang sangat besar, dan semua bangsa di bumi akan diberkati melalui Abraham. Inilah yang kita sebut sebagai perjanjian Abraham, the Abrahamic Covenant, ya. Dan Tuhan akan berkali-kali mengingatkan dan mengesahkan perjanjian ini yang dibuatnya dengan Abraham. Usianya pada masa itu adalah 75 tahun usia Abraham. Dan episode yang kedua adalah di dalam Kejadian yang bab yang ke-15 di mana Tuhan mengisytiharkan Abraham sebagai orang benar. Kalau dalam bab 12 sebelum ini Tuhan menjanjikan Abraham sebuah tanah baru, sekarang dalam bab 15, ya, Tuhan memberitahu janji ini dengan lebih khusus. Ya, tanah yang dimaksudkan adalah tanah Kanaan. Inilah tanah perjanjian yang Tuhan janjikan akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Tapi ada satu masalah. Umur Abraham pada masa itu adalah 85 tahun dan Abraham tidak mempunyai anak. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa keturunan Abraham satu hari nanti akan banyak seperti pasir di tepi laut dan bintang-bintang di langit. Dan Abraham percaya janji ini. Ya, walaupun secara manusiawi adalah mustahil, ya, untuk Abraham menghasilkan anak bersama istrinya Sarah. Ya, tapi dia tetap percaya. Ya, dan dengan mempercayai janji ini, ya, ayat 6 mengatakan Tuhan mengisytiharkan Abraham sebagai yang benar, ya, memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, saudara, saya mau kita ingat ayat ini sebab Paulus akan memetik ayat ini nanti, ya. Kita lihat episode yang ketiga dalam Kejadian bab yang ke-15 di mana Abraham disunat, ya. Abraham pada masa ini sudah berusia 99 tahun dan istrinya Sarah 90 dan mereka masih tidak mempunyai anak. Ya, namun Tuhan mengesahkan janjinya bahwa mereka akan mempunyai seorang anak lelaki dan melalui anak itu Abraham akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya, perjanjian ini dimeteraikan dengan suatu tanda yaitu sunat. Maka perjanjian sunat antara Abraham dan keturunannya itu dimulakan di sini. Ya, soalan yang sangat penting. Abraham diisytiharkan benar sebelum disunat atau selepas disunat. Sebelum ke selepas disunat, Abraham diisytiharkan benar.
Ingat tadi di bab yang ke-15, sebelum ini Abraham diistiharkan benar, yaitu bab yang ke-15. Dan hanya dalam bab 17 Abraham disunat. Ya, maka jelasnya Abraham diistiharkan benar sebelum disunat. Jadi, adakah Abraham diselamatkan melalui amal ibadahnya? Bagaimana Abraham diselamatkan dan diperbenarkan? Ya, maka kita kembali kepada surat Roma dan kita lihat ayat yang kedua sekarang. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ya, Abraham pasti ada melakukan perkara-perkara yang baik. Tetapi Paulus menyatakan bahwa jika Abraham diperbenarkan oleh karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, ya, menjadi bangga dengan perbuatannya. Tetapi dia tidak melakukan itu. Sebenarnya saudara dia boleh berkata, ya, saya telah menyahut ya panggilan Tuhan untuk meninggalkan kampung halaman saya. Saya tidak tahu kemana saya harus pergi, tapi saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membimbing saya. Dan saya juga disunatkan. Saya juga bersedia untuk korbankan anak tunggal saya. Saya pernah melayan para malaikat. Saya pernah selamatkan Lot dari Sodom dan Gomora. Ya, sesungguhnya Abraham boleh bermegah atas semua perbuatan-perbuatan baiknya. Tapi apa kata firman Tuhan tentang Abraham? Ayat 3 sekarang ya. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Nah, inilah inti utama kepada apa yang Paulus ingin sampaikan. Dan Paulus di sini memetik ayat dari perjanjian lama tadi ya, yaitu Kejadian bab 15 ayat 6 yang kita lihat tadi. Nah, konteksnya Tuhan memberitahu Abraham yang usianya sudah 85 tahun pada masa itu bahwa dia akan mempunyai banyak keturunan. Mungkin kalau saya lah Abraham, saya akan pikir, ya Tuhan, Tuhan ini berguraukah? Mungkin beginilah bunyi perbualan ya antara Tuhan dan Abraham. Oh Tuhan, Engkau berguraukah? Saya akan ada anak. Ini bukan gurauan Abraham. Anda akan mempunyai seorang anak lelaki. Mungkin Abraham akan berkata, Tuhan, Anda tidak paham. Saya sudah lanjut usia saya, sudah 85 tahun. Sarah juga sudah tua. Dan kami ini sudah hilang kepunyaan untuk, hilang keupayaan untuk beranak. Jangan bimbang Abraham, kata Tuhan. Hanya percaya kepadaku dan aku akan melakukan keajaiban bagi pihak Anda. Dan karena itu saudara, Abraham percaya. Dan Tuhan melakukan keajaiban. Maka saudara, Abraham diperbenarkan karena satu sebab dan satu sebab sahaja. Yaitu karena dia percaya Tuhan. Abraham mengimani kata-kata janji Tuhan. Haleluya. Ya saudara, sememangnya Abraham sudah tua. Sangat tua sudah. Dan tidak dapat beranak. Secara manusiawi, Abraham tahu hal ini adalah mustahil. Tapi dia percaya janji Tuhan. Dan berdasarkan iman Abraham, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai perbenaran. Tuhan mengistiharkan Abraham benar. Tanpa Abraham perlu lakukan apa-apa. Hanya percaya. Jadi sekarang ini, apa kaitan iman Abraham dengan kita? Yaitu apa kesannya jika Abraham diselamatkan oleh iman? Lihat dua ayat ini, ayat 4 dan 5. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya.
Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang memperbenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ya saudara, jika keselamatan diperolehi melalui perbuatan, maka keselamatan adalah hak, ya, bukan hadiah. Nah, inilah penjelasan Paulus dalam ayat 4 ini. Ya, sekiranya seorang pergi bekerja dan mendapat gaji, ya, gajinya diberi kepadanya bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai suatu yang wajib. Ya, gaji itu adalah balasan, ya, atau ganjaran kepada kerja keras yang telah dilakukan oleh seorang pekerja. Ya, gaji itu memang adalah hak pekerja. Tapi bagaimana Anda rasa, ya, bila katakan pada penghujung bulan, ya, bos datang kepada kamu dan menyerahkan gaji kepada Anda dan berkata, "Nah, ini adalah hadiah untuk Anda, ya." Anda akan berkata, "Hadiah apa? Saya yang berhak memperoleh ini. Saya telah bekerja keras, maka ini adalah hak saya." Maka maksud Paulus adalah upah bukanlah hadiah. Sekiranya kita harus bekerja untuk memperolehinya. Nah, kita lihat ayat 5 sekarang. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Amin. Ya, ayat 5 adalah kebenaran yang sangat jelas tentang Injil Perjanjian Baru. Ya, ayat ini mengatakan kalau ada orang yang tidak bekerja. Wow, saudara, ini yang sangat-sangat luar biasa. Ya, bermaksud terdapat perbezaan yang sangat ketara antara ayat 4 dan 5. Yaitu, sama ada Anda bekerja untuk pergi ke surga atau Anda tidak bekerja langsung. Amin. Ya, agama mengajar manusia bahwa mereka harus tekun berusaha, tekun beribadah, harus menjadi orang yang baik, harus rajin menjalankan kewajiban keagamaan mereka. Dengan itu, ya, mereka akan mendapat ganjaran yang lebih baik di akhirat. Nah, inilah ayat yang keempat. Upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tapi saudara, dalam kekristenan, Tuhan dapat selamatkan orang yang beriman tanpa usaha keagamaan mereka. Itulah ayat ke-5. Kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya. Haleluya. Yaitu menurut ayat 5, Tuhan boleh menyelamatkan dan memperbenarkan seorang yang durhaka, seorang yang jahat pada masa dia percaya dan beriman kepada Tuhan. Ya, dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Amin. Ya saudara, maka ayat 4 dan ayat 5 kedua-duanya bertentangan. Satu adalah agama yang harus berusaha supaya selamat. Yang satu lagi tak perlu kerja, hanya beriman. Dan iman itu diperhitungkan menjadi perbenaran. Nah, itulah sebabnya agama yang bekerja dan iman yang percaya, kedua-duanya bertentangan antara satu sama lain. Ya, sama ada Anda bekerja atau tidak bekerja. Ya, bekerja atau tidak bekerja. Dan inilah keselamatan yang paling luar biasa, saudara. Tandakan dua ayat ini, ayat 4 dan 5 di dalam Alkitab Anda, ya. Bekerja atau
tidak bekerja. Maksudnya, Tuhan tidak perlu menunggu orang durhaka itu, orang berdosa itu untuk berubah menjadi orang baik. Tidak perlu menunggu mereka giat beragama dulu, ya beribadah dulu, ya harus melalui upacara keagamaan dulu, perlu disunat dulu, perlu dibaptis dulu, perlu disucikan dulu. Bermaksud tengok report card dulu ya. Ada kemajuan atau tidak, ada perubahan atau tidak, sama ada dia layak atau tidak. Ya, bukan. Tak perlu semua ini ya. Ayat ini berkata tidak perlu tidak bekerja, tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. Imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Haleluya. Ada amin? Yaitu saudara, kenyataan yang sememangnya luar biasa. Inilah kenyataan yang sangat luar biasa. Orang yang tidak bekerja. Ya, keselamatan tidak bergantung kepada usaha manusia, tetapi ia adalah anugerah dari Tuhan yang dapat kita terima dengan percaya, seperti yang terjadi dengan Abraham. Haleluya, saudara. Hanya dengan iman yang percaya kita diselamatkan. Dan inilah yang terjadi dengan Abraham. Abraham percaya dan karena itu imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Maka saudara, orang-orang dalam perjanjian lama diselamatkan dengan cara yang sama dengan orang-orang dalam perjanjian baru, yaitu melalui iman yang percaya kepada Tuhan dan bukan melalui perbuatan atau melakukan hukum Taurat. Saudara, soalan yang terakhir, maka mungkin akan timbul soalan ini. Berapa banyak iman yang perlu saya ada untuk percaya? Adakah saya memerlukan iman yang kuat, iman yang banyak untuk diselamatkan? Cukupkah iman saya? Saudara, pemikiran begini adalah salah. Karena masih bergantung kepada usaha sendiri. Yaitu berapa iman yang perlu saya ada. Berapa kuat iman saya. Saudara ingatlah, keselamatan adalah usaha Tuhan sepenuhnya. Dan Yesus telah melakukan segala-galanya untuk selamatkan kita. Maka Yesus cukup berkuasa untuk menyelamatkan kita. Kita hanya perlu percaya dengan iman. Dan melalui iman, kita menerima anugerah keselamatan yang sudah pun disediakan bagi kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau telah membuka mata kami untuk melihat iman Abraham. Sekali lagi kami diingatkan, bukan dengan usaha kami, bukan dengan pekerjaan kami sendiri yang dapat selamatkan kami. Sememangnya tidak ada apa-apa yang dapat kami megahkan. Sebaliknya kami telah dipermalukan oleh dosa-dosa kami sendiri. Seperti Adam ya yang telah menjadi telanjang selepas jatuh ke dalam dosa. Ya begitulah juga kami telah ditelanjangi oleh dosa-dosa kami sendiri. Tidak ada apa-apa yang dapat kami megahkan ya Tuhan. Tuhan, Engkau telah menutup nodah kami dengan mengenakan kepada kami jubah perbenaran-Mu, jubah kekudusan-Mu. Sehingga Tuhan kami tidak lagi kelihatan telanjang dalam dosa, tetapi hanya menampakkan perbenaran Kristus yang mulia. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk segala-galanya yang Engkau telah lakukan untuk selamatkan kami. Kami akan memegahkan perbuatan-Mu yang besar, perbuatan-Mu yang ajaib, yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, tolonglah kami Tuhan untuk hidup dalam jalan perbenaran demi nama-Mu. Kami percaya melalui penyertaan dan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami akan dapat hidup dalam kemenangan yang memuliakan nama-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia,
Kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya saudara, sekian terima kasih. Puji Tuhan ya untuk keselamatan yang sudah kita terima dan yang sudah kita miliki. Sekarang pergilah dan jadilah terang yang memuliakan Tuhan ya. Jadilah pengaruh yang baik ya. Jadilah pribadi yang lebih mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Amin. Ya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.